Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, atau siapapun yang baru saja membangun channel YouTube. Selamat berjumpa di channel Pak Tua Belajar. Oke, rekan-rekan, kita belajar YouTube bersama-sama. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan hidup dilalui dengan kebahagiaan. Apapun kondisinya, jangan lupa bahagia dan terus bersyukur rekan-rekan. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, mari kita syukuri. Terlebih kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, maka jangan lupa bersyukur dan bahagia. Oke rekan-rekan, YouTuber pemula, YouTuber baru, mari kita sama-sama belajar YouTube bersama Pak Tua Belajar. Oke rekan-rekan, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengetahui alur pengguna saluran YouTube kita. Begini rekan-rekan, bagaimana sih audiens penonton video kita mengetahui channel YouTube kita, mengetahui video kita, mengetahui konten YouTube kita. Rekan-rekan, pengguna atau audiens mengetahui video kita tentu saja melalui rekomendasi YouTube. Bisa melalui halaman channel kita, bisa melalui fitur penelusuran YouTube, bisa melalui feed atau umpan dari langganan atau subscribe channel YouTube kita. Kemudian rekan-rekan, begitu thumbnail video kita muncul di tempat-tempat atau momen-momen seperti yang sudah Pak Tua Belajar sebutkan tadi, maka kemudian YouTube merekam itu sebagai tayangan. Jadi video kita begitu muncul thumbnail kita sudah direkam sebagai tayangan. Kemudian langkah berikutnya adalah rekan-rekan, karena thumbnail kita yang muncul itu, kemudian jika pengguna menyukai thumbnail kita, kemudian jika penonton audiens itu menyukai gambar mini video kita, maka kemudian penonton audiens itu mengklik ingin mengetahui apa isinya, maka kemudian itu dicatat sebagai rasio klik tayang. Saya ulangi, begitu tertarik dengan gambar thumbnail, kemudian diklik, maka itu direkam oleh YouTube sebagai rasio klik tayang. Dan itu adalah kontak pertama audiens dengan video kita. Kontak pertama. Nah, begitu membuka video kita setelah klik thumbnail itu, maka sekarang pengguna menjadi penampil video kita. Kemudian rekan-rekan, saat audiens menonton video kita, YouTube menangkap ini sebagai retensi pemirsa, retensi penonton. YouTube akan melihat berapa lama penonton itu akan menonton video kita. Berapa lama rata-rata penonton itu menonton video kita atau video-video tertentu, maka semuanya direkam dalam histori rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, sebelum Pak Tua Belajar lanjutkan, Pak Tua Belajar ingatkan untuk selalu memberikan support dengan cara berikan like, dengan cara berikan komentar yang membangun sesuai dengan isi
video, selalu subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar menjadi orang pertama yang menerima pemberitahuan, dan bagikan rekan-rekan kepada penonton YouTube yang lain. Share. Oke, kita lanjutkan rekan-rekan. Sekarang kita bicara tipsnya. Nah, penting untuk kita pahami rekan-rekan. Kapan penonton video kita berhenti menonton video kita? Pada menit ke berapa? Kita harus tahu rekan-rekan. Bagaimana caranya kita tahu penonton berhenti menonton video kita? Disitulah pentingnya kita memahami YouTube Analytics. Maka coba sekali-kali buka YouTube Analytics, baca rekan-rekan data analitiknya. Rata-rata di menit keberapa para penonton YouTube kita berhenti menonton video kita. Di situ nanti akan menggambarkan dengan jelas bagian-bagian mana dari video kita yang menarik. Contoh rekan-rekan, seumpama video kita durasinya 20 menit. Kemudian kita lihat pada grafik di menit berapa mayoritas menonton video kita berhenti. Artinya apa? Jika penonton itu kemudian di grafik itu ditunjukkan sampai akhir, misalnya 60%, 70%, 90% sampai akhir, artinya video kita sudah bagus. Meskipun durasinya panjang 20 menit. Tapi ketika video kita 20 menit kemudian hanya ditonton 5 menit dan berhenti di menit yang kelima umpamanya, maka bisa jadi kita simpulkan bahwa video kita yang menarik hanya di 5 menit pertama. Selebihnya tidak. Maka sekarang jika memang itu 5 menit pertama yang menarik, berarti video panjang rekan-rekan tidak dibutuhkan. Maka usahakan bikin video yang sedikit lebih pendek, membahas secara fokus pada hal yang disukai penonton YouTube kita. Jika memang dibutuhkan 5 menit, maka kita buat video 5 menit itu. Pertimbangkan hal ini. Kemudian ketika kita membuat video berikutnya, kita melihat faktor ini. Sehingga video kita menjadi tidak sia-sia dalam tanda kutip. Karena retensinya jadi rendah. 20 menit hanya ditonton 5 menit. Berarti hanya 25% saja retensi video kita. Berarti sangat rendah rekan-rekan. Kita tentu selalu berusaha, punya keinginan bahwa video kita punya retensi bagus. Retensi bagus artinya penonton tidak mudah skip nonton video kita di saat awal, di saat menit-menit awal baru sebentar. Semakin bagus retensi video kita, semakin lama penonton menonton video kita, menunjukkan video kita adalah video yang menarik, video yang layak direkomendasikan, video yang layak ditonton oleh orang banyak. Jika sudah begitu, algoritma YouTube akan mencatat bahwa video ini punya daya tarik yang tinggi, sehingga nanti selanjutnya akan direkomendasikan kepada penonton YouTube yang tepat sesuai dengan isi video kita, sesuai dengan kata kunci yang ada pada video kita. Maka jangan lupakan kata kunci rekan-rekan. Maka jangan lupa optimasi kata kunci agar rekomendasinya tepat kepada orang-orang yang membutuhkan video kita. Jadi tidak salah sasaran. Jika video kita tentang tutorial YouTuber pemula direkomendasikan kepada orang yang suka musik, maka tidak akan diklik rekan-rekan, karena nggak tepat. Nah, di situ. Maka kita harus selalu berusaha video kita direkomendasikan kepada orang yang tepat. Jadi itu rekan-rekan pentingnya kita memahami data analitik yang ada di YouTube Studio. Kita selalu menyesuaikan di video-video kita selanjutnya dengan data analitik, tak terkecuali
retensi ini, masalah retensi. Jadi berhenti di menit keberapa. Kemudian yang terakhir sekali, rekan-rekan, data semakin banyak yang bisa kita baca, maka akan semakin baik. Nah, data semakin banyak jika video kita juga semakin banyak. Jadi jika jumlah video kita sudah ratusan, maka data yang bisa kita baca ini banyak sekali. Sehingga ini penting, kita semakin mudah memahami. Oleh karena itu, terus semangat bikin video, bikin konten secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten. Upload video yang bermutu, yang berkualitas. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.